RSUD Raden Matahir Jambi jamin pelayanan tetap optimal selama libur Lebaran. Lapas Muara Bulian lakukan pemeriksaan ketat terhadap barang pengunjung. Tim reaksi cepat BPBD Tanjung Jabung Timur tetap siaga saat libur Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 1 April 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Malika Hijriati Dewi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara memasuki masa cuti bersama libur Lebaran 1446 Hijriah. Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan tetap optimal selama 24 jam. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan tetap optimal selama cuti bersama libur Lebaran. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Anton Trihartanto mengatakan, penyusunan jadwal tugas seluruh tenaga kesehatan menjadi strategi yang diterapkan untuk memastikan sistem layanan selama libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah berjalan dengan baik. Sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Jambi, RSUD akan berupaya memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan normal walaupun dalam periode libur Lebaran. Jaminan pelayanan kesehatan ini berlaku selama 24 jam, seperti pada hari kerja normal tanpa menurunkan kualitas layanan. Berdasarkan catatan pihak Raden Matahir, penurunan signifikan jumlah kunjungan pasien terjadi jelang Lebaran, khususnya dalam 3 hari mendekati Lebaran. Sementara peningkatan jumlah kunjungan pasien diprediksi baru akan terjadi pasca Lebaran atau selesainya masa cuti bersama. Kita melakukan pelayanan pasien-pasien emergensi kita lalui dari IGD dan termasuk layanan-layanan pasien-pasien yang berobat poli umum mungkin nanti kita alahkan ke layanan-layanan IGD. Nah, untuk pasien poli umum spesialis biasa karena cuti Lebaran itu nanti kita beralih di IGD semua. Strategi kesiapan layanan RSUD Raden Matahir selama libur panjang Lebaran diharapkan mampu menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Hari Raya Idul Fitri merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa, sehingga memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan dari berkewajiban berpuasa, yakni agar semakin bertakwa. Idul Fitri haruslah dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah, serta untuk membersihkan diri dan hati. Saat bulan Ramadan, umat Muslim berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendekatkan diri dan memperbanyak amal agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pada puncak Ramadan yakni Idul Fitri, kerap membuat masyarakat lupa bagaimana memaknai Idul Fitri, yang semata-mata bukan hanya sekedar hari kemenangan. Ustazah Arnoli Sofani mengatakan, masyarakat harus memaknai Idul Fitri sebagai momen untuk meningkatkan kualitas diri serta kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, pada Idul Fitri juga membawa kita untuk mensucikan diri dan membersihkan hati. Idul Fitri bagi muslimin dan muslimat adalah kebersihan lahir dan batin hati kita ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, maka ibadah kita di bulan Ramadan membawa kita untuk menjalankan kehidupan setelah Ramadan dengan hati yang bersih, dengan semua pekerjaan yang bersih, dengan segala niat yang bersih. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui bahwa makna Idul Fitri tidak hanya sekedar kembali pada yang suci, namun juga diartikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kemenangan besar setelah menjalankan ibadah puasa.
Dengan memahami makna Idul Fitri juga dapat membuat seseorang selalu merasa bersyukur kepada Allah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah petugas mendedikasikan diri untuk membantu para pengendara pada libur Lebaran 2025. Tidak hanya petugas kepolisian, petugas kesehatan juga bersiaga di sejumlah ruas jalur lintas perbatasan. Momentum libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, para tenaga kesehatan bekerja sama dengan petugas keamanan bersiaga untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di jalur perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tugasnya yakni membantu jika ada pengendara yang mengalami gangguan kesehatan, kecelakaan lalu lintas, atau membutuhkan pertolongan medis lainnya. Salah seorang petugas kesehatan yang bertugas di Posko Pengamanan OPS Lilin tahun 2025 Muara Sabak Barat, Putri mengatakan bersama rekannya yang lain mulai bertugas di posko sejak tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025 atau dilaksanakan selama 11 hari. Setiap hari tenaga kesehatan yang bertugas dibagi menjadi 3 sip bergantian. Putri mengaku saat musim libur Lebaran menghadirkan 2 sisi, yakni suka dan duka, yang mengharuskan meninggalkan momentum bersama keluarga. Namun, di balik itu semua ada bahagia yang dirasakannya, apalagi jika mengingat bahwa tugasnya adalah membantu mereka yang tengah sakit. Putri mengimbau serta mengajak kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara, sebab bahaya dan maut tidak kenal waktu bagi mereka yang lalai di jalan. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa, momen Lebaran kerap menjadi pelepas nafsu makan. Sajian Lebaran yang banyak mengandung santan dan lemak dikhawatirkan memicu berbagai penyakit. Berikut tips untuk tetap sehat dan bugar saat Lebaran. Lebaran Idul Fitri identik dengan berbagai hidangan lezat, mulai dari rendang, ketupat, lontong sayur, soto, opor, dan aneka kue kering. Tak heran momen ini menjadi ajang kulineran bagi umat muslim. Namun, euforia menyantap hidangan Lebaran tidak boleh mengabaikan kesehatan. Pola makan yang tidak dikontrol dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Salah seorang dokter umum di kota Jambi, Apri Yugo, mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyantap menu Lebaran. Di antaranya membatasi makanan berlemak, mengkonsumsi sayur dan buah, minum air putih yang cukup, serta melakukan olahraga ringan. Tips sedikit kesehatan selama Hari Raya Idul Fitri ini, mungkin kita ingat dulu sebelumnya kita mempunyai ada riwayat penyakit kita, penyakit gula, tensi, asam urat, kolesterol. Nah, mungkin cukup dibatasin saja. Ingat, misalnya kita punya penyakit gula, dibatasin yang manis-manis. Terus kita mempunyai kolesterol ataupun darah tinggi, ingat dibatasin yang sifatnya santan, garam-garam, asin-asin maupun berminyak. Selain itu, untuk meminimalisir gangguan kesehatan, masyarakat juga harus mengenali penyakit sendiri, sehingga saat berlebaran tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya arus mudik di ruas jalan lintas Sumatera Muara Bulian, Jambi alami penurunan. Mudik di Kabupaten Merangin, Jambi berjalan aman dan lancar sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan prediksi Polres Merangin, arus balik mulai berlangsung pada tanggal 4 April 2025. Arus mudik di Kabupaten Merangin, Jambi berjalan aman dan lancar. Berdasarkan pengamatan Polres Merangin, tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di sepanjang Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin hingga Senin tanggal 31 Maret 2025. Begitu juga ketika malam takbiran. Meski lalu lintas padat, namun tidak terjadi kondisi yang membahayakan warga sekitar dan pemudik.
Sedangkan di sekitar pos pelayanan Polres Merangin di Sungai Ula, lalu lintas hari ini terpantau lengang. Berdasarkan prediksi Polres Merangin, arus balik mulai berlangsung pada tanggal 4 April 2025. Untuk menjaga keamanan dan antisipasi kecelakaan lalu lintas, Polres Merangin telah mendirikan 1 pos pelayanan di Sungai Ula dan 4 pos pemantauan yang berada di Tabir, Pasar Bawah, Sungai Manau, dan di Pamenang, area perbatasan dengan Kabupaten Sarolangun. Arus lalin di pos Yan Sungai Ula terdapat sepi. Para pemudik berjalan dengan aman dan tertib. Situasi terkini masih aman terkendali. Kami himbau kepada seluruh pemudik untuk berhati-hati di perjalanan. Jika letih atau lelah, harap beristirahat di posyan pos pam terdekat. Para pemudik diimbau agar berhati-hati dan fokus saat berkendara, serta tidak boleh memaksakan terus berkendara saat mengalami kelelahan. Para pemudik dapat memanfaatkan 5 pos di Merangin untuk beristirahat. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, hingga hari kedua Lebaran Idul Fitri, arus mudik di ruas jalan lintas Sumatera Muara Bulian Jambi masih terus terjadi. Namun mengalami penurunan jika dibanding 1 hari jelang Lebaran lalu. Beginilah kondisi arus lalu lintas di ruas jalan lintas Sumatera Muara Bulian Jambi, Kabupaten Batanghari pada hari kedua Lebaran Idul Fitri. Terpantau ruas jalan sekitar yang sebelumnya ramai dilalui volume kendaraan pemudik, kini mulai mengalami penurunan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, peningkatan volume kendaraan diprediksi akan kembali terjadi pada saat arus balik Lebaran, yakni pada tanggal 6 dan 7 April 2025. Dikarenakan waktu libur atau cuti Lebaran bagi pegawai pemerintahan dan siswa sekolah akan berakhir di tanggal 8 April mendatang. Untuk arus balik Lebaran balik Lebaran, jadi kemungkinan diprediksi pada tanggal 6 dan 7 April. Dikarenakan tanggal 8 April 2025 anak sekolah sudah mulai masuk kembali. Agung menambahkan, pengendara yang masih melaksanakan mudik ataupun persiapan melaksanakan arus balik diminta untuk berhati-hati dalam berkendara dan selalu mewaspadai titik kepadatan arus lalu lintas serta mentaati rambu-rambu lalu lintas. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sarolangun membuka pelayanan kunjungan khusus selama Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan tatap muka ini hanya berlangsung selama 4 hari. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sarolangun membuka pelayanan kunjungan bagi keluarga warga binaan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan dibuka selama 4 hari, setiap harinya kunjungan WBP sesuai dengan kasus. Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan dan Kegiatan Kerja Lapas 2B Sarolangun Jonerwan mengatakan, layanan kunjungan khusus memberikan kesempatan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk menikmati momen Idul Fitri bersama keluarga, dan Lapas Sarolangun terus berkomitmen untuk menghadirkan program guna mendukung proses rehabilitasi sosial dan moral para warga binaan. Salah satunya pelayanan khusus Idul Fitri ini dibuka selama 4 hari dan pihaknya tidak memberikan pembatasan jumlah pengunjung. Pihak keluarga semuanya bisa hadir selama mengikuti persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Untuk sistem kunjungannya, warga binaan yang dikunjungi semuanya mendapat hak untuk dikunjungi. Cuma kita terjadwal. Yang untuk hari pertama ada 4 hari untuk jadwal kunjungan Lebaran. Hari pertama yaitu kasus kriminal khusus atau narkoba. Hari kedua itu kriminal umum. Yang ketiga kembali lagi ke kriminal khusus atau narkoba. Yang keempat baru kriminal umum. Jam kunjung keluarga warga binaan selama di lapas dibatasi. Maksimal sekali kunjungan berdurasi 30 menit. Pembatasan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi keluarga warga binaan yang lainnya pada momentum Idul Fitri 2025. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian membuka jam kunjungan khusus untuk warga binaan. Setiap pengunjung yang datang diperiksa secara ketat oleh petugas lapas.
Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian membuka jam kunjungan bagi pihak keluarga warga binaan, khusus saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sesuai ketentuan, jam kunjungan ini akan berlangsung selama 4 hari dengan mekanisme jadwal kunjungan yang dibagi 2 sesi, yakni mulai pukul 8.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, serta sesi kedua pukul 13.00 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Lapas kelas 2B Muara Bulian Dede Mulyadi mengatakan, untuk mengantisipasi masuknya barang yang dilarang ke dalam lapas, petugas penjagaan melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap pengunjung serta barang yang dibawa. Jenis barang yang dilarang tersebut yakni benda yang terbuat dari stainless dan kaca, senjata tajam maupun obat-obatan terlarang. Ya, ada mekanisme, ada tata tertib kunjungan di dalam lembaga ini. Barang-barang yang terbuat dari stainless dan dari sendok tentunya kita larang, supaya jangan sampai masuk dalam lapas. Dengan adanya kebijakan jam kunjungan di hari raya ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi warga binaan dalam merayakan Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga maupun kerabat terdekatnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya warga RT 35 Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi harapkan solusi untuk menangani banjir. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. 4 kecamatan di wilayah pesisir Tanjung Jabung Timur rawan bencana hidrometeorologi di musim penghujan. BPBD Tanjung Jabung Timur siap siaga bencana selama libur Lebaran. Berdasarkan perakiraan dari BMKG, cuaca ekstrim diperkirakan akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinus mengatakan, selama periode libur Lebaran ini pihaknya menyiapkan para personil tim reaksi cepat yang melakukan pemantauan 24 jam. Pihaknya diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan berkoordinasi secara intensif dengan unsur TNI, Polri hingga masyarakat sekitar. Guna memastikan pelaksanaan aktivitas masyarakat selama hari raya dapat berjalan dengan baik dan kondusif, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyiapkan kekuatan personil sebanyak 21 orang dengan jadwal shift. Mereka tersebar di 4 kecamatan wilayah pesisir yang memiliki dampak bencana hidrometeorologi basah, yakni Kecamatan Mendahara, Nipah Panjang, Sadu, dan Kecamatan Kuala Jambi. Untuk waspada, kenapa dengan adanya curah hujan tinggi ini akan berdampak kepada kondisi air di wilayah kita. Ditambah lagi nanti di akhir bulan ini informasi BMKG akan terjadi banjir rob. Kami berharap juga di Hari Raya Idul Fitri ini berdasarkan dari informasi BMKG untuk waspada karena akan terjadi juga salah satu banjir rob di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk waspada. BPBD mengimbau warga yang berlibur untuk memastikan kembali rumah yang ditinggalkan aman dari bencana. Bagi warga yang tidak berlibur, tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari segala potensi bencana yang ada. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, menjadi wilayah langganan banjir, warga RT 35 Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi minta adanya perhatian dari pemerintah. Penanganan jangka panjang diharapkan menjadi solusi agar banjir di wilayah ini tidak terjadi kembali. Warga RT 35 Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi meminta adanya perhatian dari pemerintah untuk menangani banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut. Salah seorang warga RT 35 Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi, Erwin, mengatakan kawasan ini merupakan wilayah langganan banjir saat dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Penyebab banjir ini adalah penyempitan saluran air. Warga khawatir jika tidak ada penanganan yang serius, maka banjir akan terus terjadi. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah agar permasalahan banjir di lokasi tersebut dapat teratasi. Salah satunya dengan memperlebar saluran air atau drainase, sehingga permasalahan banjir tidak terulang kembali. Gini gimana solusinya? Ya pemerintah kayaknya
setiap banjir, setiap hujan, kami selalu dampak kayak gini. Kami minta solusi dari pihak pemerintah Kota Jambi, khususnya wali kota lah. Dulu pernah berjanji mau rencana membuat semacam waduk atau embung. Kami mohon pada Pak Wali Kota, perhatikanlah kami saat hujan. Inilah dampaknya kami. Dengan adanya solusi permanen, diharapkan permasalahan banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut dapat teratasi. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci memprediksi musim kemarau akan terjadi pada akhir bulan Mei hingga bulan Oktober 2025. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk siap siaga menghadapi peralihan musim. Musim penghujan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci diprediksi akan berakhir pada minggu ketiga bulan Mei 2025 mendatang. Pasca terjadinya musim penghujan, selanjutnya akan terjadinya musim kemarau yang akan melanda masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih mengatakan, puncak musim kemarau di Kota Sungai Penuh di Kabupaten Kerinci diprediksi akan terjadi selama 5 bulan. Yakni akan berlangsung selama bulan Juni hingga Oktober 2025 mendatang. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk siap menghadapi peralihan musim yang akan terjadi di Kota Sungai Penuh serta di Kabupaten Kerinci. Musim kemarau secara umum itu untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci akan berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Oktober. Kurnianingsih juga menambahkan, diprediksi akan terjadi di berbagai potensi bencana alam saat musim kemarau, yaitu musibah kekeringan serta kebakaran, dan masyarakat diminta untuk selalu menjaga lingkungan sekitar dengan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta tidak melakukan pembakaran sampah yang dapat menimbulkan polusi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Provinsi Jambi memastikan pemungutan suara ulang Pilkada Bungo akan berlancar dengan baik dan sesuai dengan prosedur. KPU berharap PSU ini menjadi sengketa terakhir yang dihadapi KPU Bungo. KPU Provinsi Jambi telah mematangkan persiapan pemungutan suara ulang PSU Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang akan digelar pada 5 April 2025. Mulai dari persiapan logistik, rekrutmen badan ad hoc seperti KPPS, PPS, dan PPK, serta bimbingan teknis bagi seluruh petugas. Untuk menjaga transparansi, KPU juga membuka saluran pengaduan publik jika ditemukan pelanggaran hukum atau etik oleh petugas di lapangan. Laporan harus disertai dengan minimal 2 alat bukti dan identitas pelapor yang dapat diverifikasi. Kemudian untuk penghitungan suara dalam PSU akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi pilkada atau Sirekap. Sementara untuk data pemilih yang digunakan tetap mengacu pada DPT Pilkada 27 November 2024 tanpa ada revisi. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan pihaknya terus memitigasi potensi pelanggaran dengan memastikan SOP dan regulasi dijalankan ketat oleh KPU Bungo. Di PSU tentu kita sebagai penyambung dari KPU RI akan selalu melaksanakan supervisi dan monitoring pada teman-teman KPU Kabupaten Bungo. Jadi apapun kegiatannya, apapun tahapannya, kami selalu melakukan supervisi dan monitoring baik secara langsung ke Bungo maupun melalui media, telepon dan lain sebagainya. Itu untuk mitigasi terhadap masalah-masalah dan perkembangan-perkembangan yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU Kabupaten Bungo. PSU Pilkada Bungo akan digelar di 21 tempat pemungutan suara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. KPU Provinsi Jambi berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalitas agar PSU ini berlangsung dengan jujur, adil, aman, tertib, dan lancar. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Air terjun Muara Karing, Kabupaten Merangin menjadi pilihan wisata saat libur Lebaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Air terjun Muara Karing Kabupaten Merangin menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi saat Idul Fitri. Para pengunjung dari berbagai daerah datang untuk menikmati wisata alam ini. Air terjun Muara Karing yang berada di Renah Pembarap Kabupaten Merangin menjadi pilihan saat liburan Idul Fitri. Dalam satu hari ketika libur lebaran, pengunjung mencapai 300 orang. Objek wisata ini tidak begitu jauh dari kota Bangko, sehingga strategis untuk menjadi pilihan warga saat hari libur. Air terjun yang berjarak sekitar 25 km dari kota Bangko ini dapat ditempuh selama 30 menit hingga 1 jam. Di sana terdapat pepohonan serta 7 fosil tumbuhan yang berusia 2 juta tahun. Salah seorang wisatawan Sri Mukairoh mengatakan, dia dan temannya sengaja berangkat dari Kecamatan Pemenang hanya ingin menikmati objek wisata tersebut. Menurutnya, geowisata ini asri dan menenangkan. Bagus, kayak air terjunnya tuh kayak tenang, kayak nyaman. Dan kami juga dari jauh datang ke sini cuma pengen nyari suasana alam. Harapannya semoga tempat ini jauh lebih bersih, lebih nyaman. Objek wisata ini pertama kali dibuka pada tahun 2016 sebagai bagian dari Geopark Merangin. Lokasi wisata ini turut masuk sebagai warisan dunia UNESCO yang ditetapkan pada tahun 2024. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung harus membeli tiket masuk seharga Rp10.000 dan membayar biaya parkir kendaraan sebesar Rp5.000. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Para wisatawan dapat berkeliling menikmati keindahan Tugu Kota menggunakan mobil hias, sepeda hias, serta delman. Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh yang terletak di Kelurahan Pasar Kota Sungai Penuh merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah. Selain dapat menikmati berbagai kuliner yang ada di Kota Sungai Penuh, para pengunjung juga dapat menikmati keindahan Tugu Kota dengan berkeliling menggunakan mobil hias, sepeda hias, serta delman. Salah seorang pengunjung Alpan merasa senang dengan adanya objek wisata di Lapangan Merdeka. Selain tempatnya yang strategis, para pengunjung juga tak harus membayar uang masuk. Cukup dengan membayar parkir sebesar Rp5.000, para pengunjung dapat menikmati keindahan di sekeliling Lapangan Merdeka. Untuk ini Lapangan Merdeka adalah tempat wisata terbaru dari Kota Sungai Penuh. Dan banyaknya pengunjung dari luar daerah juga dan juga dari dalam daerah juga. Kepada pihak terkait untuk bisa menjaga Lapangan Merdeka kita ini sama-sama. Pengunjung berharap agar pemerintah dapat meningkatkan potensi wisata yang ada di Kota Sungai Penuh, karena banyak wisatawan dari berbagai daerah yang berkunjung saat libur Lebaran. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Malika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.